Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kesempatan kali ini. Saya Nasyitotul Jannah dan Ketua Penelitian kami Eko Kurniasi Pratiwi dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang ingin mempresentasikan hasil penelitian dengan tema Model Desa Kerukunan di Kabupaten Magelang, Perspektif Tokoh Lintas Agama. Kami mulai dari latar belakang mengapa penelitian ini menurut kami urgent dan signifikan untuk dilakukan. Pertama adalah karena model desa kerukunan itu merupakan program pemerintah yang kemudian dilanjutkan menjadi salah satu program unggulan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Model desa kerukunan itu menjadi program pemerintah dalam rangka adalah untuk membangun kehidupan masyarakat yang kebetulan Indonesia adalah negara yang plural, negara yang heterogen sehingga sangat potensial untuk munculnya konflik horizontal antar pemeluk agama. Maka dengan program model desa kerukunan ini diharapkan umat beragama itu bisa hidup secara harmonis, damai, dan tentu saja konflik. Namun ternyata model desa kerukunan itu dilihat dari implementasinya di berbagai daerah itu memiliki modal yang berbeda-beda satu sama lain. Kemudian latar belakang berikutnya adalah menurut kelompok kami Magelang ini adalah salah satu kabupaten di negara Indonesia yang heterogen juga, kemudian plural juga, dibuktikan dengan bahwa di Kabupaten Magelang kehidupannya cukup multi religi karena 6 agama mayoritas semuanya ada di sini. Ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, dan juga Konghucu. Nah, Magelang sebagai kabupaten yang cukup heterogen ini ternyata juga sudah mencanangkan tahun 2021 model desa kerukunan, tetapi sampai tahun 2002 ini belum terrealisasi. Sehingga penelitian ini bagi kelompok kami penting untuk dilakukan karena punya tujuan untuk menggali model desa kerukunan, tentu saja berdasarkan perspektif masing-masing tokoh agama. Dalam konteks ini, kita melibatkan tokoh-tokoh Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, dan juga tidak lupa melibatkan Kesbangpol sebagai representasi dari pemerintah Kabupaten Magelang. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan adalah FGD, di mana dalam diskusi itu kami menghadirkan tokoh-tokoh dari 6 agama mayoritas, tokoh-tokoh Islam, tokoh Katolik, tokoh Kristen, tokoh Buddha, tokoh Hindu, dan tokoh Konghucu untuk mengemukakan perspektif mereka masing-masing tentang bagaimana sih sesungguhnya model desa kerukunan yang relevan dan tentu saja kompatibel untuk direalisasikan di Kabupaten Magelang. Dan sebagaimana yang tadi di awal kami juga sampaikan bahwa diskusi juga melibatkan Kesbangpol sebagai representasi dari pemerintah. Kemudian dari hasil diskusi yang intens itulah kita menemukan beberapa poin. Ada 3. Satu adalah semua tokoh itu bersepakat bahwa harus ada forum kerukunan intern agama. Karena tentu saja menjadi sangat ironi kalau kita bicara tentang kerukunan antar umat beragama, tetapi secara internal masing-masing agama itu sesungguhnya memiliki potensi disharmonis. Karena sudah seperti kita ketahui, masing-masing pemeluk agama secara internal juga memiliki problematika tentang disharmonisasi ini. Karena itulah
penting untuk menciptakan forum kerukunan umat interagama sebelum kita ada forum kerukunan antar umat beragama. Nah, maka yang kedua adalah adanya forum kerukunan antar umat agama yang berbeda. Forum ini kalau kita kategorikan bisa mengambil dua bentuk. Pertama adalah ada diskusi dan dialog yang secara reguler dilakukan antar umat beragama, dan dalam dialog reguler ini dibahas tema-tema yang memang menyangkut masing-masing dogma dan doktrin agama. Tentu saja tujuannya bukan untuk menyamakan, tetapi justru untuk bisa saling memahami, sehingga ketika orang sudah paham akan muncul rasa empati, sehingga toleransi itu mudah untuk ditumbuhkan, sehingga masyarakat Magelang bisa hidup secara harmonis di tengah perbedaan masing-masing agama. Yang kedua adalah diskusi dan dialog, tetapi bukan tentang doktrin dan dogma agama, melainkan tentang program-program kemasyarakatan yang ada di sekitar Kabupaten Magelang dan juga problematika apa yang muncul dalam konteks sosial ekonomi dan dimensi kehidupan lain di wilayah Magelang. Sehingga dengan diskusi dan dialog ini, kemudian masing-masing pemeluk agama bisa mengambil peran dengan menjalin kerjasama menyelesaikan persoalan-persoalan atau melaksanakan program-program yang bisa mendukung masyarakat Magelang untuk lebih harmonis dan maju. Misal contoh paling sederhana, setiap kali ada perayaan Agustusan, maka alangkah baiknya dan seharusnya ketika membentuk panitia perayaan ini harus melibatkan semua tokoh agama yang berbeda-beda. Nah, ini menjadi penting untuk dilakukan karena agar umat beragama itu bisa melihat bahwa tokoh-tokohnya saja bisa hidup dalam harmoni. Mengapa kemudian misalkan umat beragama kok akan tidak harmonis? Nah, penting melibatkan tokoh agama karena memang dalam konteks masyarakat Magelang, tokoh agama itu masih menjadi salah satu role model yang memiliki pengaruh paling signifikan. Dan kemudian yang ketiga adalah bahwa semua sepakat program-program model desa kerukunan itu harus berbasis kearifan lokal. Contoh sederhananya adalah jika muncul problematika atau persoalan yang melibatkan umat beragama yang berbeda-beda itu, maka solusinya harus dengan mengedepankan atau memprioritaskan musyawarah. Karena musyawarah ini merupakan karakter khas dari masyarakat Magelang yang cinta damai. Diharapkan dengan pendekatan musyawarah ini, maka persoalan yang muncul akan bisa diselesaikan dengan baik dalam semangat harmoni antar umat beragama. Demikian presentasi dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.